Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmawati dengan NPM C1C023026. Di sini saya ingin membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang ekuitas perusahaan pada awal periode, perusahaan ekuitas selama periode tersebut, dan posisi ekuitas pada akhir periode. Selama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas dapat dihitung dengan mengurangi total aset perubahan dengan kewajiban perusahaan. Nah, laporan ini disusun setelah neraca lajur dan juga laporan laba rugi yang sudah ada. Mengapa? Karena ketika membuat laporan ekuitas, kita membutuhkan laporan lajur dan laporan laba rugi sebagai sumber data laporan perusahaan modal. Laporan ini diperlukan untuk dapat mengetahui ekuitas yang sebenarnya. Nah, fungsi dari laporan perubahan ekuitas ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekuitas perusahaan. Tujuan utamanya itu adalah untuk melihat bagaimana kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan laba. Ekuitas adalah hak residual atau sisa dari aktiva perusahaan yang telah dikurangi seluruh kewajiban. Merujuk persamaan dasar akuntansi, ekuitas dihitung dengan cara mengurangi aset dengan liabilitas atau hutang perusahaan. Beberapa hal yang termasuk ekuitas bisa berupa setoran saham dari para pemegang saham, saldo laba, maupun pencadangan atas saldo laba. Setiap klasifikasi tersebut sebaiknya mencerminkan hak kepemilikan masing-masing pembeli pada modal perusahaan. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan laporan perubahan ekuitas sebelum mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat menganalisa laporan perubahan ekuitas, yaitu besaran modal awal periode, besaran modal akhir periode, ada tidaknya laba atau rugi usaha, ada tidaknya pengambilan pribadi atau prive, ada tidaknya investasi atau tambahan dari pemilik. Nah, beberapa elemen umum yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yaitu yang pertama adalah modal. Modal atau saham ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan baik dalam bentuk barang maupun uang untuk menjalankan operasional awal. Perubahan modal dalam laporan perubahan ekuitas digambarkan lewat masuknya modal baru atau pengembalian saham kembali oleh perusahaan. Yang kedua adalah laba rugi bersih. Laba rugi bersih bisa dilihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dikurangi dengan beban selama periode tertentu. Apabila pendapatan melebihi beban, perusahaan memperoleh laba, dan sebaliknya. Yang ketiga adalah transaksi dan distribusi modal. Transaksi dan distribusi modal ke pemilik juga termasuk unsur dalam laporan perubahan ekuitas. Komponen ini bisa dilihat lewat transaksi prive atau pengambilan dividen. Yang keempat adalah saldo akumulasi laba rugi. Saldo akumulasi laba rugi yang dinyatakan dalam laporan perubahan ekuitas adalah saldo pada awal tahun dan saldo pada akhir periode. Yang kelima adalah jumlah modal akhir. Jumlah modal akhir adalah besaran modal akhir perusahaan di akhir periode. Modal akhir bisa diperoleh lewat hasil rekonsiliasi hingga perhitungan unsur-unsur lain yang terdapat pada laporan perubahan ekuitas. Nah, itulah penjelasan saya mengenai laporan perubahan ekuitas. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.